Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada siang yang cerah-cerah, agak-agak mendung dikit ya. Oke, hari ini di saat yang lainnya bobok siang kita masih nge-zoom ya untuk membahas LKPD Bioteknologi 1 dan 2. Terima kasih buat Badar, Vina, Gina, Salma, Nenglia, Amel, Raisa, dan Silvani, Adi, Arni. Oh ya, oke. Off-cam boleh. Ya, Adi izin off-cam boleh. Arni, Ayu, oke. Sambil menunggu yang lain, kita mulai aja pertemuan siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita langsung lihat video ya, biar cepat selesai dan biar bisa bobo siang. Ya, Ibu. Iya, betul. Share screen. Mana sih? Nih. Udah. Bentar ya. Sebentar ya, ininya. Di mana sih? Ya. Dan bunga ringan. Program ini sebagai bentuk keberpihakan kepada Bali yang sebelum pandemi menyumbangkan $20 miliar devisa dari sektor Aduh, pasti ada ininya. Bentar ya, masih loading. Banyak yang saya buka kayaknya jadi atau sinyalnya. Oke. Ya, kita mau bahas bioteknologi ya sambil menunggu ini. Bioteknologi itu adalah biologi di bidang teknologi atau teknologi di bidang biologi, boleh dibolak-balik gitu ya. Intinya adalah untuk kesejahteraan kesejahteraan manusia, maka kita akan ini masih loading terus ya. Oke. Nah, kita akan membicarakan teknologi di bidang biologi. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional ya. MNC Group menghadirkan inovasi baru dalam kita akan merupakan sarana beriklan muda di RCTI di kota Anda. Ada memasang iklan. Kita akan bicarakan bioteknologi konvensional ya. Konvensional itu bulan pertama. Dan demikian jumpa kita siang ini. Saya Tommy Cokro beserta seluruh tim bertugas mengucapkan terima kasih dan tetap menghimbau, mengingatkan ya dan salah satu sambil mendengarkan ada yang dengerin radio. TV ya itu TV ya. Putus mata rantai penularan. Aduh, ini malah ke limbah. Sinyalnya error. Sinyalnya mutar. Oke, untuk kalau kalian masih ada pertanyaan tentang ini ya, yang kelas 12 gitu ya, nanti minggu depan baru kita rapatin ya. Minggu depan baru ada keputusan, tapi yang jelas gosip yang ada itu adalah kalian tes online ya, ujian sekolahnya online ada, kemudian portofolio tenang aja. Kalau biologi saya sudah lumayan nyicil ya, karena catatan kalian tinggal sampai bioteknologi udah beres deh portofolionya gitu ya. Sekarang kita bahas dulu bioteknologi. Mana sih bioteknologi? Mau di sini ngumpat. Bioteknologi, nah ini konvensional. Ada suaranya nggak? Bentar belum. Kalau siang kenapa ya muter? Ada suaranya? Ada? Ada suara? Nggak ada, Bu. Nggak. Oh,
muter. Pantes ya. Sekarang ada nggak? Ada? Ya? Belum, Bu. Oh, Masih belum. ada, Bu. Oh, Nggak ada, Ibu. Nggak ada suaranya. nggak ada ya. Oke, stop share. Kayaknya bermasalah pada share. Ya. Hmm. Ya, saya keluar sendiri. Aduh, parah banget nih. Ya, ya. Oke. Di-share lagi sebentar. Ya, mohon maaf ya, saya ulang dulu share sound. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nggak ada masalah lagi. Ya. Pada materi bioteknologi konvensional. Ada suaranya? Oke, disimak baik-baik ya. Oke, sip. Kan kita bahas pertama adalah pengertian bioteknologi. Kalian tahu nggak apa itu bioteknologi? Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan teknos yang artinya teknologi. Jadi, pengertian bioteknologi adalah ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Pengertian bioteknologi yang lain adalah teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian bioteknologi yang lain adalah pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. Nah, sekarang kita akan membahas jenis bioteknologi. Bioteknologi terbagi menjadi dua macam, yaitu bioteknologi konvensional atau sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern. Kita akan bahas satu persatu ya, dan sekarang kita akan bahas bioteknologi konvensional. Apa itu bioteknologi konvensional? Yaitu teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami.
Bioteknologi konvensional menggunakan manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan. Bioteknologi konvensional, kalaupun ada rekayasa genetikanya adalah sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Yang pertama akan kita bahas adalah kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama, biaya produksi murah. Kelebihan yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Kelebihan yang ketiga adalah pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Sedangkan kekurangan atau kelemahan bioteknologi konvensional, yang pertama adalah perbaikan genetik tidak terarah. Kelemahan yang kedua memerlukan waktu relatif lama. Kelemahan yang ketiga, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah. Kelemahan yang keempat adalah reproduksi dalam skala kecil. Oke, sekarang kita akan membahas contoh bioteknologi konvensional. Yang pertama kita bahas adalah bidang makanan. Pada bidang makanan, dalam bidang makanan, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi. Contoh produknya adalah yogurt. Yogurt merupakan minuman hasil fermentasi susu yang menggunakan bakteri yaitu Streptococcus thermophilus atau bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, contohnya adalah yogurt. Bakteri ini mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Maka terjadi fermentasi asam laktat. Produk yang kedua adalah keju, yaitu memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, ini adalah produk keju. Produk keju didapat dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri ini akan menghasilkan enzim renin, sehingga protein pada susu akan menggumpal dan membagi susu menjadi cair dan padatan atau dadih. Enzim renin akan mengubah gula laktosa dalam susu menjadi asam dan protein yang ada pada dadih atau Aku Nana, percaya nggak? Romantis itu mulainya dari saling jaga, kayak aku. keju. Nah, produk selanjutnya adalah roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau khamir atau jamur, yaitu Saccharomyces cerevisiae yang biasa kita sebut sebagai ragi. Ragi pada tepung menyebabkan fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida CO2 dan alkohol. Gas karbon dioksida atau CO2 berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti.
Produk selanjutnya adalah kecap. Bahan dasar dari kecap adalah kacang kedelai. Kedelai akan difermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus wentii. Nah, inilah kecap ya sebagai produknya. Kemudian dikeringkan dan direndam di dalam larutan garam. Dinamakan fermentasi garam. Jamur Aspergillus wentii akan merombak protein menjadi asam-asam amino, komponen rasa, asam, dan aroma khas. Jadilah kecap. Produk selanjutnya adalah tempe. Tempe merupakan makanan tradisional berbahan kacang kedelai. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus akan menghasilkan benang-benang atau hifa yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk suatu struktur yang kompak yang kita sebut dengan tempe. Produk selanjutnya adalah cuka. Bahan dasar pada proses pembuatan cuka adalah etanol yang dihasilkan oleh fermentasi. Nah, ini adalah produk cuka. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi cuka yaitu Acetobacter dan Gluconobacter. Bakteri tersebut akan mengoksidasi etanol menjadi asam asetat. Nah, demikian tadi. Oke, langsung ke bioteknologi yang bidang lainnya. Ya. Produk selanjutnya, kalau Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi konvensional di bidang lainnya. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi konvensional di bidang pertanian, yaitu ada kultur jaringan tumbuhan atau KJT. Kultur jaringan tumbuhan adalah membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat yang sama persis seperti induknya. Nah, ini kalau kalian pernah lihat ya, ada botol, di dalamnya ada tanaman, itu adalah produk dari kultur jaringan tumbuhan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan teknik mengkulturkan explant atau bagian tubuh tumbuhan pada media agar-agar yang ditambah nutrisi tumbuhan yang dalam kondisi steril atau suci dari hama dan penyakit. Kenapa sel tumbuhan bisa dikultur? Karena sel tumbuhan mempunyai plasmodesmata yang mempunyai sifat totipotensi. Totipotensi artinya daya regenerasi sangat tinggi sehingga bisa dikulturkan. Oke, kemudian proses bidang pertanian yang kedua ada pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis
tetapi berbeda varietas atau varians. Nah, bisa dilihat ini adalah proses pembastaran atau hibridisasi. Pembastaran atau hibridisasi menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh dari pembastaran adalah padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat roboh dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Nah, hasil dari pembastaran atau hibridisasinya adalah padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan hama, tidak cepat roboh, dan umur panen pendek. Nah, selanjutnya kita akan membahas produk pertanian yang lain adalah hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Nah, bisa dilihat contoh dari hidroponik di sini adalah menggunakan air ya. Bercocok tanam di dalam pot atau wadah lainnya yang menggunakan air atau bahan yang bersifat porus seperti pecahan genteng, pasir kali, batu, kerikil, spon, sabut kelapa, dan arang kayu. Selanjutnya kita akan bahas bioteknologi konvensional di bidang industri. Di bidang industri ada teknik bioremediasi, yaitu suatu proses pengelolaan limbah yang mengandung zat-zat yang berbahaya atau logam berat menjadi limbah yang kurang berbahaya. Nah, di sini adalah proses bioremediasi yang menggunakan mikroba. Mikroba yang digunakan adalah Xanthomonas campestris dan Pseudomonas foetida. Nah, sekarang kita bahas tentang bioteknologi konvensional di bidang pengobatan. Misalnya adalah pembuatan antibiotik penisilin yang digunakan untuk mengobati atau pengobatan dengan cara diisolasi dari bakteri dan jamur. Jamur yang dipakai adalah Penicillium notatum yang akan menghasilkan antibiotik penisilin. Selanjutnya ada pembuatan vaksin yang merupakan mikroorganisme yang toksiknya telah dimatikan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Selanjutnya kita bahas bioteknologi konvensional di bidang peternakan, yaitu misalnya pada domba angkon yang merupakan domba berkaki pendek atau ceper dan bengkok sebagai hasil mutasi alami. Nah, ini contoh dari domba angkon. Kemudian ada contoh lain yaitu sapi Jersey yang diseleksi oleh manusia agar menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Nah, demikian tadi. Oke, kita sudah melihat dua video tentang bioteknologi konvensional, yaitu yang tradisional. Ada yang punya pengalaman bikin bioteknologi tradisional, kayak bikin apa gitu, tape? Ada siapa? Adi ya? Ya. Sudah kelihatan di layar LKPD Bioteknologi 1? Sudah ya? Sudah? Oke. Kita akan bahas, ada yang punya pengalaman bikin yogurt sama keju?
Isma, pernah? Pernah Ibu tapi lupa lagi pas SMP. Pas SMP, lupa lagi. Oke. Badar, Vina, pernah? Pernah? Oke, yang mau jawab nomor 1 siapa? Berdasarkan lihat di video juga boleh, nggak usah berdasarkan pengalaman. Badar mau mengerjakan nomor 1? Lagi makan ya, lagi makan ya. Nggak apa-apa, sambil makan aja. Mau ngerjakan nomor 1 nggak? Isinya bakterinya aja, Bu. Bakteri, terus bakteri itu ngapain gitu aja. Yuk, bareng-bareng aja yuk. Yogurt dulu atau mau keju dulu? Keju. Oke, keju. Keju terbuat dari, atau Badar mau makan dulu? Ini Bahan Raisa dasar aja. Susu. Raisa aja ya, Raisa atau Silvani ya? Oke, Badar nanti ya, makan dulu gitu. Ya, Raisa atau Silvani nih suaranya ya. Oke, keju terbuat dari bahan susu, terus gimana Raisa? Bahan dasar susu yang bahan mengaktifkan das- enzim renin. bahan dasar susu yang dikasih apa dulu bakterinya ya, biar mengaktifkan dengan bakteri bakteri dulu. Oke, Lactobacillus bulgaricus ya. Oke, bulgaricus. Ya. Terus mengaktifkan keju. Enzim renin. Oh, Keju ini. bakteri. Oh iya, udah. Ini aja dulu. Ininya diganti aja, yogurtnya ya. Yogurt dulu. Yogurt dulu, oke. Yogurt, Lactobacillus mengaktifkan apa? Mengaktifkan atau membuat? Menggunakan. Oh, iya. Dengan Bukan bakteri, mengaktifkan deh. ya. Dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus, terus mengalami ya. Dengan Fermentasi. menggunakan bahan dasar susu, kami fermentasi asam Oke, fermentasi asam laktat. Oke. Laktat ya, fermentasi asam laktat membuat apa? Susu menjadi apa? Laktosa susu ya, diubah menjadi asam laktat ya. rasa asam. Oh iya, membuat rasa asam boleh ya. Mengalami fermentasi Iya. asam laktat yang membuat laktosa susu menjadi asam ya. Menjadi asam laktat. Jadi rasanya itu adalah asam gitu ya kalau yogurt berhasil gitu kan. Oke, sekarang keju. Keju terbuat dari Menggunakan sama ya, bahan dasar susu. Oke, susu dengan bakteri apa? Strep. Ya, Streptococcus. Iya, Streptococcus. Thermophilus. Oke. Terus habis itu mengaktifkan enzim renin. Terus yang menyebabkan terbentuknya dadi. Oh ya, terbentuknya dadi atau endapan susu. Nah, Endapan susu. ya, dadi ini yang merupakan apa? Nantinya jadi apa? Keju. Iya, merupakan. Jadi keju. Oh ya, yang dadi menjadi keju gitu aja. Menjadi keju. Oke, thank you Raisa dan Silvani. Ya. Nah, ini bisa ya, barengan ya. Boleh diulang lagi sama Raisa dan Silvani? Yang mana aja boleh. Biar sambil dikasih waktu untuk tulis ya. Yogurt terbuat dari bahan
dasar susu dengan bakteri Lactobacillus bulgaricus mengalami fermentasi asam laktat, membuat laktosa susu menjadi asam laktat. Keju terbuat dari bahan dasar susu dengan bakteri Streptococcus thermophilus mengaktifkan enzim renin yang menyebabkan terbentuknya dadih atau endapan susu. Dadih menjadi keju. Oke, sip. Setuju ya? Oke. Setuju, berarti kita bisa lihat ini jawaban kesepakatan kita ya dari Raisa dan Silvani. Thank you. Kita udah semua di screenshot atau mau dicatat ulang boleh? Sudah? Screenshot, Bun. Oke, sudah ya. Udah di screenshotnya udah ya? Udah? Sip. Boleh kita ke nomor 2, Vina ya. Sudah siap ya? Nomor 2, Vin. Kita ngomongin tentang fungsi ragi dalam pembuatan roti. Apa, Vin? Raginya apa dulu? Ragi pada roti. Pada roti itu dari jamur apa? Jamur Saccharomyces. Pintar. Saccharomyces cerevisiae. Hati-hati nanti UTBK tuh kalau bioteknologi keluarnya bakteri ya. Tapi tenang aja pilihan ganda, oke? Ya. Terus ragi bersama bahan utamanya apa? Tepung ya? Ya. Gimana, Vin? Ragi bersama tepung mengalami aja ya. Mengalami Fungsi dan ragi. Iya. Fungsi ragi. Ya, sip. Adalah mengalami fermentasi alkohol. Pintar, fermentasi alkohol. Oke ya, alkohol menghasilkan aja. Menghasilkan karbon dioksida. Oke, karbon dioksida dan alkohol. Ya, dan alkohol. Terus Karbon dioksida yang menyebabkan roti ya, mengembang. Ya, pintar. Menyebabkan roti mengembang. Jadi kalau kita bikin roti kemudian banyak ruang udara itu ya, ruang udara, maka rotinya berhasil. Tapi beda, kalau rotinya nggak ada rongga udaranya, berarti bantat ya. Gagal, gitu kan? Nah, jadi itu reaksi dari Saccharomyces cerevisiae. Ya, kalau ke toko kue ngomongnya yang bermerek itu loh, kayak Fermipan, kayak gitu loh. Ya, itu bermerek kan kayak Fermipan gitu kan. Nah, kalau ke toko kue jangan sosokan ya, teteh ada Saccharomyces cerevisiae nggak gitu, jangan gitu. Nanti mereka nggak ngerti gitu. ya. Tapi kalau ke saya, kalau pelajaran biologi, misalnya ditanya bikin donat pakai apa ya? Jangan bilang pakai Fermipan gitu. Ya, pakai Saccharomyces cerevisiae. Oke, jelas ya? Oke, jelas. Sudah di screenshot, hafal lah ya, hafal. Nah, kita ke ini. Mau cari dulu deh. Partisipannya berkurang. Ada Miftah? Miftah? Miftah, ada Miftah? Miftah? Badar mah kebagian nomor 4. Ada Miftah? Halo? Miftah? Miftah nggak ada? Ya, ada Miftah? Miftah nomor 3 dong, kan udah pernah ya? Ya. Nomor 3 kan udah pernah waktu semester 5 melakukan hidroponik yang kangkung itu ya. Jadi tanaman hidroponik itu apa, Miftah? Oh, ya. Oh ya, tanaman hidroponik adalah tanaman tanpa media tanah. Berarti medianya apa? Medianya air, oke. Terus ada lagi? Yang lainnya bantu, ada lagi? Air, terus?
Batu boleh. Terus, Kelapa. oh ya, sabut kelapa. Mita suaranya jauh banget ya. Sabut kelapa. Terus ada lagi? Pasir. Nah, ya Miftah akhirnya muncul. Pasir. Terus ada lagi? Arang. Oke, arang. Ada lagi? Kemarin pakai yang itu apa? Bekas-bekas yang makanan itu apa? Styrofoam ya? Iya, styrofoam bisa ya, styrofoam. Kemudian kalau mau pakai bener-bener pakai hidroponik tuh yang pakai apa sih namanya tuh kayak gabus gitu ya? Spon ya? Oh ya, spon atau apa sih namanya, rock wall ya? Rock wall. Nah, rock wall tulisannya nggak tahu gimana ya, rock wall gitu ya, rock wall. Terus dan yang lain ya, jangan dibilang DSB. Kalau DSB dan saya bingung ya. Ya, selesai ya. Ya, nomor 3, thank you Miftah ya. Boleh dibaca lagi Miftah? Tanpa media tanah, medianya air, batu, pasir, arang, styrofoam, spon, dan rock wall. Oke, thank you ya. Langsung kita ke ini ya. Kalau mau di screenshot silakan, mau ditulis silakan ke Badar nomor 4. Pemerintah mengadakan pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh rakyat Indonesia secara bergilir. Vaksin merupakan salah satu produk bioteknologi. Bisakah kalian menjelaskan proses pembuatan vaksin? Proses pembuatan vaksin atau vaksin itu sendiri apa gitu, Pak? Gimana? Merupakan mikroorganisme mikroorganisme yang toksin itu racun ya? Telah dimatikan. Oh, toksinnya. Oke, toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Oke. Yang berasal dari virus. Yang berasal dari virus. Ya. Bakteri. Terus patogen. Dan patogen. Oke. Ini biasanya kalau virus atau bakteri atau patogen yang sudah dilemahkan namanya apa? Antigen. Pintar, antigen. Ya. Terus habis sudah jadi antigen? Kemudian dibikin ke tubuh ya. kita. Disuntikkan ke dalam tubuh. Terus tubuh membentuk antibodi. Ya, membentuk antibodi. Nah, ini adalah proses pemberian vaksin. Ya, jadi pada saat tubuh itu dikasih antigen, maka tubuh kita akan merespon dengan cara biasanya demam atau meriang. Jadi nanti kalau setelah divaksin, tubuh kita merasa meriang, berarti responnya bagus. Terus bagaimana kalau semisalnya demam duluan sebelum divaksin, boleh nggak? Enggak, kenapa? Kira-kira kenapa? Tahu. Ya, karena kan nggak efektif ya. Dianya lagi terserang penyakit lain gitu ya. Jadi gini, logikanya gini ya, logikanya untuk pemberian vaksin ini, jadi kan vaksin tadi itu adalah virus virus misalnya COVID-19 ini sudah dilemahkan, kemudian disuntikan ke dalam tubuh, maka tubuh kita akan mengenal, oh itu loh, ini loh namanya virus COVID gitu ya. Akhirnya tubuh itu kan akan membuat apa? Demam, akan membuat antibodi atau tentara untuk melawan virus COVID. Nah, habis sudah membentuk antibodi itu, nanti akan disimpan. Ternyata COVID yang dimasukkan itu ternyata tidak bisa menyerang karena sudah dilemahkan. Jadi hanya untuk mengenal. Nah, nanti suatu waktu ada virus COVID yang masuk ke dalam tubuh, maka sudah mengenal kan, berarti kita sudah punya tentara untuk melawan virus COVID ini. Jelas ya, jadi nanti kalau ada pemberian vaksin ya terima aja, tapi dalam catatan harus dalam kondisi sehat dan tidak mempunyai komorbid pernafasan gitu ya, komorbid atau penyakit bawaan gitu ya. Oke, ini sudah di screenshot, jangan lupa refleksinya ya, refleksinya diisi. Oke, saya stop share ya, sudah ya. Oke, ya jadi berkurang, Adinya jadi nggak ada. Adi jadi nggak ada ya. Oke.
Share screen langsung aja. Cuma 8. Iya, cuma 8. Nggak apa-apa. IPS juga cuma 6 ya. Aduh, nggak tahu deh. Ini cuma. Iya, cuma 8. Ya Allah. Tadi udah sampai berapa belas ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, kita lihat ke bioteknologi bioteknologi modern. Mana sih yang bioteknologi modern itu? Nah, ini. Nah, ya, silakan. Denkau Fortigrow, dukung si buah hati berkreasi di rumah. Hey Ma, ready to eat? Kalau Chef Arnold ahlinya masak. Kalau Mama Lemon ahlinya bersihkan 100 macam lemak bandel. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, yaitu bab bioteknologi pada materi bioteknologi modern. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bioteknologi modern. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi modern diantaranya adalah mikrobiologi, ilmu tentang mikroorganisme, ada biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi modern menggunakan alat yang canggih atau modern. Terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu yang pertama penggunaan agen biologi, kemudian menggunakan metode tertentu, dan dihasilkannya suatu produk turunan, dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan bioteknologi modern. Kelebihannya adalah hasil dapat diperhitungkan. Kelebihan yang lain adalah dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetika. Kemudian perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Kelebihan selanjutnya menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelemahan atau kekurangan bioteknologi modern. Kelemahannya adalah biaya produksi relatif mahal. Kemudian kelemahan yang lain menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang lain lagi menyebabkan degradasi gen jenis lokal, dan kelemahan yang lain adalah memerlukan teknologi canggih, serta pengaruh jangka panjang belum diketahui. Oke, sekarang kita bahas tentang rekayasa genetika. Apa itu rekayasa genetika? Rekayasa genetika adalah kegiatan manipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Produk hasil rekayasa genetika adalah yang pertama tanaman transgenik, dan yang kedua adalah hewan transgenik. Kita bahas satu persatu ya. Tanaman transgenik. Tanaman transgenik adalah tanaman yang telah mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Beberapa tanaman transgenik telah diaplikasikan untuk menghasilkan 3 macam sifat unggul.
yaitu sifat unggulnya tahan hama, tahan herbisida, dan buah yang dihasilkan tidak mudah busuk. Selanjutnya kita bahas tahapan pembuatan tanaman transgenik. Yang pertama adalah identifikasi atau pencarian gen yang akan menghasilkan sifat tertentu atau sifat yang diinginkan. Tahap pembuatan yang kedua adalah gen yang diinginkan dapat diambil dari tanaman lain, hewan, cendawan, atau bakteri. Tahap selanjutnya, cloning gen menggunakan plasmid. Plasmid adalah lingkaran DNA pada bakteri. Nah, ini contoh dari tanaman transgenik. Vektor cloning atau plasmid di dalam bakteri ikut berkembang biak dengan bakteri sehingga menjadi banyak. Tahapan selanjutnya adalah apabila gen sudah banyak, maka akan dilakukan transfer gen asing terhadap bagian tumbuhan seperti daun. Selanjutnya, metode transfer inti yaitu transformasi DNA menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens atau menggunakan elektroporasi dengan bantuan listrik. Nah, sekarang kita akan membahas hewan transgenik. Hewan transgenik adalah rekayasa genetik pada hewan bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak yang memproduksi susu dan daging yang berkualitas, ikan yang cepat besar dan mengandung vitamin tertentu dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh hewan transgenik. Oke, demikian tadi. Oke, kita langsung ke video DNA rekombinan ya. Bioteknologi yang kedua. Mana sih? Nah, ini ya. Tuh, rambut aku masih panjang. Suka dibilang terlalu biasa. Rambutnya pendek. Ya, jadi tomboy. Nah, langkah yang ketiga Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab bioteknologi kelas 12, yaitu pada materi bioteknologi modern, teknik DNA rekombinan. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah teknik DNA rekombinan. Teknik ini adalah teknik untuk mengubah susunan DNA suatu organisme dengan menyisipkan gen asing ke organisme tersebut, sehingga diperoleh sifat baru yang tidak dimiliki sebelumnya. Teknik DNA rekombinan akan menghasilkan organisme transgenik. Proses DNA rekombinan terdiri dari yang pertama adalah isolasi DNA, yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA, dan yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, langkah-langkah proses isolasi DNA, yaitu yang pertama isolasi jaringan, yang kedua adalah pelisisan dinding sel dan membran sel, yaitu melisiskan dinding dan membran sel dengan pengerusan atau homogenasi.
Yang ketiga adalah pengekstrasian dalam larutan. Kemudian yang keempat adalah purifikasi, yaitu pembersihan hasil ekstrak dan zat-zat lainnya. Dan yang kelima adalah presipitasi, yaitu bertujuan untuk mengendapkan protein histon sehingga untai DNA tidak lagi menggulung dan berikatan dengan protein histon sehingga DNA dapat terlihat jelas. Nah, ini adalah gambar dari teknik isolasi DNA yang terdiri dari isolasi jaringan, kemudian ada pelisisan membran, kemudian ada purifikasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah transplantasi gen atau DNA. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid atau lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sebagai vektor menggunakan enzim ligase. Cara menghafalkannya sama-sama L ya, ligase sebagai lem DNA. Nah, langkah yang ketiga adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel hidup. DNA rekombinan dimasukkan ke vektor sel bakteri ataupun virus melalui pemanasan dalam larutan natrium klorida NaCl atau melalui elektroporasi. Nah, ini adalah gambar di mana DNA rekombinan ditempelkan ke dalam plasmid pada bakteri. Plasmid adalah lingkaran DNA yang terdapat pada bakteri sehingga ikut berkembang biak dan akhirnya memperbanyak diri. Oke, demikian tadi materi tentang. Ya, kita selesai ya. Oke, kita langsung membahas ya. Sedikit nggak apa-apa ya, Nah. Vina tinggal bonekanya aja tuh. Oke, kita langsung share LKPD yang kedua. Ya, yang kedua ini. Ya, share LKPD yang kedua sudah terlihat di monitor ya? Sudah ya? Oke, di layar. Cuman ada 2 soal ya, biar cepet deh. Siapa yang mau ngomong? Nomor 1. Dar, mau Dar? Boleh, Bu. Boleh, oke sih, biar cepat. Oke, apa itu tanaman transgenik dan hewan transgenik? Mau jadi satu atau sendiri-sendiri? Satu aja. Satu aja, oke. Apa? Tanaman dan hewan transgenik. Iya, tanaman adalah makhluk hidup. Hewan transgenik. Adalah makhluk hidup yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya. Susunan rekayasa materi genetiknya dengan tujuan untuk mempunyai sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia. Oke, sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia. Oke, sip banget ya. Contohnya apa nih, Dar? Contoh. Domba bulu tebal. Oke, domba bulu tebal. Kemudian ada lagi? Tanaman anti hama. Oke, tanaman anti hama ini dikasih apa ya? Tanaman anti hama dengan bakteri apa? BT ya. BT bukan bad mood ya. BT itu adalah Bacillus thuringiensis. Nah, ini yang biasanya suka ditanya di soal UTBK ya.
Bacillus thuringiensis. Nah, itu adalah kalau BT-nya ini, bakteri BT-nya itu disuntikan ke misalnya tanaman jagung. Kemudian nanti kalau serangga yang makan atau menyerang tanaman jagung, semuanya mati gitu. Ya, jadi tapi dia tidak berbahaya buat manusia. Itu adalah yang BT ya. Oke, sip. Thank you Badar. Berarti nomor 1 udah beres diginin. Nah, ya. Tanaman dan boleh dibaca lagi Badar sekali lagi. Tanaman dan hewan transgenik adalah makhluk hidup yang telah mengalami rekayasa susunan materi genetiknya dengan tujuan untuk mempunyai sifat-sifat yang diinginkan oleh manusia. Contohnya domba bulu tebal, tanaman anti hama dengan bakteri BT Bacillus thuringiensis. Iya, thuringiensis ya. Nanti tenang aja, soalnya pilihan ganda. Oke ya, sudah ya, sip ya. Oke, sip. Boleh di screenshot, boleh di boleh dicatat ya. Oke, nomor 2. Ya, sip. Nomor 2 siapa nih? Raisa, Bu. Raisa. Udahlah Raisa, pasrah aja yuk bareng-bareng ya sama Ibu yuk. Yuk. Teknik bareng aja. Teknik DNA. Iya, teknik DNA rekombinan. Oke. Yang pertama itu prosesnya adalah isolasi DNA. Ya, terus yang kedua itu apa tadi di video ya, transplantasi gen. Ya, gen ya, transplantasi gen. Yang ketiga itu apa? Memasukkan gen ke dalam makhluk hidup ya, ke dalam makhluk hidup. Oke, jadi ini sebenarnya konsepnya teknik DNA rekombinan itu ada 3 ini. Isolasi DNA itu kita mengisolasi, kita mengambil DNA. Pernah lihat DNA nggak? Belum, Bu. Belum. Kira-kira cairan atau padat? Padat. Cairan. Cairan. Nggak tahu. Ya, jadi dulu tuh waktu Ibu kuliah itu pernah bikin atau melihat yang bikin DNA-nya udang gitu ya. Peta DNA udang, itu udangnya dikulitin, kemudian di blender ya. Di blender, kemudian dimasukkan alat namanya shaker. Shaker itu pemisah gitu ya, dipengocok gitu. Kemudian nanti akan terpisah antara bagian dagingnya dengan cairan bening. Nah, cairan bening inilah yang dimasukkan ke alat namanya PCR, polymerase chain reaction. Nah, jadi nanti kalau dihubungkan ke komputer, nanti akan muncul peta kromosomnya, peta DNA-nya, keren. Ya, jadi yang dimasukkan ke alat itu adalah cairan gitu. Nah, DNA-nya itu cairan. Bisa kebayang ya? Bisa kebayang ya. Nah, tapi kalau diilustrasikan ke dalam apa sih, itu kan ada untaian DNA gitu ya. Kalau kemarin iya. Nah, itu hanya ilustrasi di ini aja, kita mengilustrasikan gitu. Memang terlihat gitu ya, terlihat. Iya. Jadi seperti padat gitu ya, pada cairan diilustrasikan menjadi untaian DNA gitu ya. Kelihatan sih memang bentuknya seperti itu. Cuman dalam bentuk yang bisa kita lihat dengan mata itu dalam bentuk cairan gitu. Ya, kalau mikroskopnya sudah tingkat DNA ya bisa kelihatan seperti untaian-untaian DNA gitu. Jelas ya? Oke. Nah, isolasi DNA-nya kita bisa mengambil DNA atau memotong ya. Jadi untuk menggunting atau memotong itu kita menggunakan cairan juga, enzim. Namanya enzimnya endonuklease. Ya, restriksi. Ya, ini adalah untuk memotong DNA atau biasanya ya kita tulis saja gunting DNA. Cuma nanti kalau di soal nggak ditulis gunting ya, memotong gitu ya, memotong DNA. Ya. Nah, untuk transplantasi gen berarti kan kita menempelkan gen ya, menempelkan DNA. Nah, kita butuh enzim juga ya. Enzimnya apa? Ya. Enzim, ligase. Ya pinter, enzim ligase. Nah ini untuk menempel itu kan apa? Nama lainnya sama-sama L. Lem. Ya, lem, pinter. Lem DNA. Nah gitu.
Jelas ya? Nah, memasukkan gen ke dalam makhluk hidup ya tadi itu kalau misalnya kita pengen domba yang tadi banyak bulunya, kita pengen sapi yang susunya kualitasnya bagus, kita tadi pengen tanaman anti hama, maka kita akan memasukkan gen itu. Nah, atau bisa juga kita perbanyak. Kalau untuk memperbanyak ya, untuk memperbanyak itu kita pakai ini apa sih namanya? Pintar. Kita gunakan plasmid. Ya, jadi plasmid itu adalah apa? Lingkaran DNA. Pintar. Lingkaran DNA pada bakteri. Ya, pada bakteri. Bakterinya biasanya kita pakai adalah Escherichia apa? Coli. Oke, atau yang kita biasa sebut dengan E. coli ya, kan? Ini bakteri yang ada di dalam mana? Di dalam tubuh kita ada E. coli? Ada. Pintar. Di usus besar yang membantu proses pembuatan feses ya. Ya. Pembuatan feses ya. Feses kita bagus karena jasa dari E. coli. Kalau E. coli ngambek, kita bisa kena menwa. Atau menwa? Hah? Menwa? Mencret wae. Iya, kalau E. coli-nya ngambek, makanya hati-hati jangan bikin E. coli ngambek ya, penyerapan air saya. Oke, selesai. Boleh dibacakan sama tadi itu, Raisa? Iya, Bu. Teknik DNA rekombinan yang pertama ada isolasi DNA yaitu enzim endonuklease restriksi atau gunting DNA. Kedua ada transplantasi gen enzim ligase untuk klaim DNA. Yang ketiga memasukkan gen ke dalam makhluk hidup itu untuk memperbanyak kita menggunakan plasmid lingkaran DNA pada bakteri. Ya. Oke, sip. Thank you. Selesai ya. Screenshot. Oke, selesai. Oke, udah. Semuanya udah? Boleh saya tutup? Boleh. Oke, sip. Oke, akhirnya kita ketemu dengan Gina belum ngomong. Amel belum. Salma belum. Makasih. Lupa deh ya gitu. Terima kasih atas kesetiaannya 8 murid ibu yang baik hati, cantik dan ganteng. Oke. Jadi Miftah juga. Jadi info sementara ya nanti minggu depan dikasih tahu ya kalau sudah rapat. Tapi info sementara itu tolong perhatikan jadi semua pelajaran ya, bukan hanya pelajaran yang di UN kan, tapi semua pelajaran hampir 14 pelajaran yang kamu harus ikuti dan kamu harus selesaikan itu adalah adanya ujian sekolah yang nanti pakai daring, kemudian ada portofolio. Jadi nanti hati-hati mulai bulan depan mungkin semua guru akan berlomba untuk memberikan portofolio. Ya, makanya makanya jangan pusing dulu. Kalau pusing nanti tumbuh jerawat, batuk pilek nggak sembuh-sembuh, kemudian menstruasi berantakan, ya. Ya, itu namanya gejala-gejala stres atau depresi. Jadi, biar menghindari semua itu, kalian harus begini. Artinya apa? Punya teman, punya geng. Jadi, punya geng, punya teman. Jangan kerja sendiri. Iya, nggak punya teman. Jangan kerja sendiri gitu ya. Oke, jangan kerja sendiri. Pokoknya harus berteman, harus bagi-bagi penderitaan gitu ya. Ya, jangan sendiri. Oke. Nah, nanti kalau untuk biologi mesti nanya portofolionya apa? Portofolionya sudah kalian kerjakan. Saya tinggal mengambil aja. Portofolionya adalah catatan dari semester 1 sampai semester 2 yang selama ini sudah kalian kerjakan. Kalau yang semester 1 itu sudah dikerjakan waktu ada tugas berapa kali itu remedi itu loh. Ya. Nah, iya, jadi yang tambah nilai itu kan sudah dikerjakan, ya sudah itu aja gitu. Terus yang semester 2, pokoknya kalian kerjakan dari LKPD awal tuh mutasi sampai nanti bioteknologi 4 ya, sampai minggu depan kan bioteknologi 4 itu sudah menjadi portofolio buat kalian. Jelas? Ya, jadi nggak ada portofolio lagi. Nanti biologi itu tinggal ngurusin ujian sekolah. Nah, ujian sekolahnya gimana?
ujian sekolahnya tuh nanti setelah minggu depan kan bioteknologi 3 dan 4 ya, sekalian kuisis bioteknologi. Kemudian minggu depannya lagi baru kita akan membahas soal-soal ujian sekolah di Zoom. Ya, jadi yang ikut Zoom itu yang akan ngerti, nggak belajar juga nggak masalah, nanti keinget-inget aja pas Zoom gitu ya. Jadi kita bahas bareng ujian sekolahnya dan nanti kalian nanti mungkin sekalian dengan soal-soal UTBK yang ingin mengikuti UTBK. Yang UTBK biologi ya tentunya ya. Jadi nanti saya cari soal-soal UTBK tahun-tahun kemarin kita masukkan untuk ujian sekolah juga. Ujian sekolah kebetulan kan yang bikin ya saya gitu kan. Jelas ya? Iya, jadi tenang aja gitu. Ya, tenang aja. Jadi kita bahas dulu, kalian sudah tahu jawabannya, nilainya 100 semua nggak apa-apa, emang dilarang gitu ya nilai 100? Siswa tuh kan boleh punya hak untuk nilai 100 gitu. Ya, saya juga bangga kalau nilainya 100 semua, jadi kan nggak perlu ada hadiah kalau nilainya 100 semua. Amin. Iya, kalau nilainya yang 100 cuma 1 apa 2 orang, saya harus ngeluarin itu buat hadiah gitu ya. Iya, oke. Ya nanti ya bener kan ya. Oke, terima kasih Badar atas kesediaannya, nanti yang ikut Zoom ya untuk nanti laporan sama Adi ya yang ikut Zoom hari ini ya. Terima kasih Badar. Gina, oke, thank you. Miftah ya, thank you. Vina, thank you. Amel ya, Amel tuh selalu setia cuman gelap aja gitu. Amel ya, oke. Ya, loh ya. Kemudian thank you Raisya dan Silvani. Nah, maksudnya saya punya teman gitu, tertawa bersama kayak Raisa sama Silvani itu loh, punya teman tertawa bersama gitu kan, sedih bersama gitu mungkin ya gitu ya, jadi senang gitu, jadi tidak akan dianggap beban gitu. Kalau bisa jangan cuma berdua ya Raisa sama Silvani ya, berlima gitu ya, jadi biar ada kompak nanti tugasnya biar cepat ya, biar cepat selesai ya. Oke, terima kasih Salma, tadi ada Neng Lia gitu ya, akhirnya muncul juga nih cantik ya. Mana satunya, kok baru satu? Oke, terima kasih Salma, tadi ada Neng Lia, ada Adi ya, ada siapa lagi ya, sekarang 7 hilang 1 lagi. Oke, Miftah ya, masih ada. Oke, ya sudah sehari ya, Miftah hilang. Kita akhiri siang hari ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, tetap semangat dan tetap sehat ya. Ingat ya, ingat saya sebagai wali kelas mengingatkan bahwa penentuan kelulusan kalian bukan dari saya, bukan dari kepala sekolah, bukan dari wakasek kurikulum, ya, tetapi penentuannya dari 14 orang guru termasuk saya, jelas. Jadi tugas itu harus rata. Biasanya nanti bermasalah itu pada 2 pelajaran yang biasanya banyak tugas prakteknya, yaitu PJOK dengan seni. Ya, biasanya dari tahun ke tahun 2 pelajaran ini yang menjadikan sumber dari ketidaklurusan anak kelas 12. Ya, jadi hati-hati ya, hati-hati. Kalau yang lainnya insya Allah sesuai ya. Kayak soalnya agak malas kalau PJOK sama seni nggak dikerjakan bersama-sama, agak malas ini pasti. Jelas ya. Jadi harus saling mengingatkan dan harus kompak gitu ya. Kalau perlu sekelas, ya udahlah nggak usah, kalau sekelas kebanyakan 5 atau 7 gitu ya. Punya geng ya. Saya mengharapkan kalian punya geng. Jadi geng-geng itulah nanti pentolan-pentolan itu yang nanti akan lapor, "Bu, geng saya udah beres," kayak gitu. Jelas? Oke ya? Ya, saya minta maaf, terima kasih sekali lagi, sukses selalu buat kalian. Oke, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Dadah. Dadah.